Pernahkah kalian membayangkan setiap hari berangkat kerja pakai mobil impian seperti Porsche, Ferrari, atau Lamborghini? Kerennya minta ampun. Tapi, sebelum kalian langsung nabung dan beli, tonton video ini sampai habis. Karena mobil sport itu ibarat pedang samurai tajam, luar biasa di medan perang, tapi agak merepotkan kalau dipakai buat motong bawang di dapur. Hari ini kita akan bongkar 7 hal yang bikin mobil sport bukan pilihan terbaik sebagai mobil harian kalian. Mari kita luruskan dulu. Mobil sport itu diciptakan untuk satu tujuan utama, performa dan kecepatan. Mereka didesain untuk memenangkan balapan, mencetak rekor lap dan memberikan sensasi berkendara yang adrenalin full. Jadi, untuk mencapai itu, banyak hal yang harus dikorbankan. Nah, pengorbanan inilah yang akan jadi masalah buat kita yang hidup di dunia nyata. Poin pertama dan paling jelas, jumlah penumpang. Coba lihat mobil harian kalian Avanza, Xpander CR-V, rata-rata 5-7 penumpang kan? Nah, mobil sport kebanyakan hanya punya 2 kursi. Yap, cuma 2. Kalaupun ada yang bilang, oh, ada kok yang 2. Kalian harus tahu, kursi belakangnya itu lebih cocok buat tas belanja atau anjing kecil daripada manusia dewasa. Jadi, lupakan menjemput teman-teman atau keluarga besar pakai mobil sport. Mau arisan? Oke. Tapi cuma bisa bawa 1 orang. Selanjutnya, masalah bagasi. Coba bayangkan mudik atau belanja bulanan. Koper, tas, belanjaan segambreng, semua masuk ke bagasi mobil biasa. Nah, mobil sport, seringkali mesin mobil sport diletakkan di tengah atau belakang untuk distribusi bobot yang optimal. Akibatnya, bagasi jadi minim banget. Kalian mau bawa belanjaan sembako 1 mobil? Lupakan, mau bawa koper untuk liburan seminggu? Mikir 2 kali. Itu pun mungkin harus pakai tas kecil. Ini nih yang paling sering jadi meme di internet. Ground clearance. Mobil harian kita mau lewatin polisi tidur, jalan berlubang, genangan air, biasanya aman-aman aja. Nah, mobil sport itu dibuat secepat mungkin, sedekat mungkin dengan aspal untuk meningkatkan stabilitas saat kecepatan tinggi. Itu bagus di sirkuit. Tapi di jalanan kita yang penuh ranjau darat ini, salah sedikit, dengar suara krik, bumper baret, splitter pecah, atau bahkan underbody kena. Biaya perbaikannya, jangan ditanya. Jadi, siapkan diri untuk merayap pelan setiap kali lihat polisi tidur. Pernah naik mobil sport? Gimana rasanya? Mobil biasa, kita duduk empuk, nyaman, guncangan diredam. Nah, mobil sport, suspensi mobil sport itu didesain keras dan kaku. Tujuannya agar mobil tidak limbung saat menikung tajam di kecepatan tinggi. Setiap detail jalanan, setiap kerikil, setiap lubang kecil akan terasa langsung ke tulang punggung kalian. Jadi, lupakan kenyamanan ala sofa berjalan. Setiap perjalanan akan terasa seperti sesi latihan fisik. Kalau kalian punya masalah punggung, siap-siap makin parah. Sekarang, keurusan dompet, bahan bakar, mobil harian modern, fokusnya irit BBM. Nah, mobil sport punya mesin monster dengan kapasitas besar, sering pakai turbo atau supercharger untuk menghasilkan tenaga kuda super tinggi. Tujuannya bukan irit, tapi gila-gilaan di jalan. Apalagi kalau dipakai maset makitan di kota, dijamin meteran bensin kalian akan cepat turun. Jadi, siapkan anggaran BBM yang jauh lebih besar dari gaji kalian. 2 poin terakhir ini saling berkaitan. Pertama, kekedapan suara. Mobil harian itu sebisa mungkin senyap di kabin. Nah, mobil sport, suara mesin dan knalpotnya justru sengaja dibiarkan masuk, bahkan diperkuat. Tujuannya untuk memberikan sensasi, audio experience yang memacu adrenalin. Tapi, kalau setiap hari di kemacetan, suara itu bisa jadi sangat bising dan melelahkan. Dan yang terakhir, tapi ini bisa jadi pro atau kontra, tentu, keren dan bikin bangga. Tapi setiap kali kalian berhenti di lampu merah, orang akan melihat, memfoto, kalau kalian suka, oke. Tapi untuk pemakaian harian yang ingin santai, ini bisa sangat mengganggu privasi dan mental. Dan jangan lupa, semua performa, semua kemewahan itu datang dengan biaya perawatan yang fantastis. Ban, rem, oli, spare part, semuanya berkali lipat lebih mahal dari mobil biasa dan lebih cepat aus. Lalu, siapa dong yang cocok punya mobil sport? Tentu saja mereka yang
punya mobil lain sebagai mobil harian, punya budget tanpa batas untuk BBM dan perawatan, mencari sensasi berkendara, bukan kepraktisan. Tapi, ada juga pengecualian. Beberapa mobil sport didesain agar lebih jinak untuk harian, seperti Porsche 911 yang terkenal nyaman untuk kelasnya, atau Mazda MX-5, Miata yang lincah dan minim perawatan. Bahkan ada kategori hot hatch seperti Honda Civic Type R atau VW Golf GTI yang menawarkan performa gila tapi dengan kepraktisan mobil 5 pintu. Jadi, sebelum kalian tergiur dengan iklan mobil sport yang memukau, ingatlah 7 poin ini. Mobil sport itu seperti kekasih yang cantik, tapi butuh perhatian ekstra dan biaya tak sedikit. Cocok untuk weekend date, tapi belum tentu untuk hidup bersama setiap hari. Gimana menurut kalian? Punya pengalaman menarik pakai mobil sport harian? Atau kalian termasuk yang tim tetap mau sport car daily? Share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk fakta dan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.